Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you for your presence. Ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan. Thank you. Thank you. Jamah setiap kami. Kau bajak setiap hati kami. Jadi tanah yang subur. Untuk ditaruh benih firman Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Di dalam keterbatasan dan kekurangan. Supaya firman-Mu dapat ditaburkan sesuai dengan kehendak. Dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jamah telinga rohani daripada setiap umat. Supaya semua mereka bukan hanya sekedar mendengar khotbah, tapi menangkap pesan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, tetap tinggal di tengah-tengah kami. Berdoa yang meminta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bukan suatu kebetulan saya ada menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya ingin menyampaikan lanjutan, boleh tampilkan slide-nya. Lanjutan daripada partnering with God, saudara ya. Partnering with God. Yang kedua, untuk saudara yang tidak mendengarkan atau belum sempat mendengarkan yang bagian pertama, saya akan singgung sedikit aja. Boleh bantu next slide. Ya, jadi summary-nya adalah pertama, bagian pertama itu Tuhan ingin bermitra dengan kita, ya, berpartner dengan kita. Dan yang kedua, unsur yang terpenting di dalam suatu hubungan adalah kepercayaan atau trust. Ya. Dan kita tahu bahwa trust itu not given but earned. Jadi kepercayaan itu bukan diberikan dengan semata-mata tapi diusahakan, ya, earn. Dan yang pertanyaan yang ketiga adalah apakah bukan masalah kita percaya sama Tuhan, karena saya yakin kita semua percaya sama Tuhan, tapi bisakah Tuhan mempercayai kita? Bisakah Tuhan mempercayai kita dengan berkat, dengan kesehatan, dengan promotion, dengan segala sesuatu. Nah, yang dua kunci untuk mendapatkan kepercayaan Tuhan adalah yang pertama adalah memegang perkataan dan yang kedua adalah rajin atau tidak malas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan baca ayatnya sama-sama di dalam Yohanes pasal 15, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kau dengar dari Bapakku. Nah, bagian kedua ini ketika kita sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita sudah menjadi partner dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Allah sudah bisa mempercayai kita dan kita mendapatkan partner atau kepercayaan daripada Tuhan. Nah, yang pertama adalah tentunya kerendahan hatian atau kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kita baca ayatnya sama-sama 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Jadi Allah sangat menentang orang congkak, saudara. Allah sangat membenci orang yang sombong. Tapi justru mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu saudara, kalau kita lihat di sini yang Petrus, waktu ayat yang tadi kita baca di Yohanes 15 itu Yesus berbicara kepada semua murid-muridnya. Ya, minus 1, ya, 11 orang minus 1 yaitu Yudas. Karena Yudas lagi sekongkol, lagi deal-dealan untuk 30 koin perak, ingin mengkhianati Yesus. Jadi Petrus ada di sana.
Ketika Yesus berkata ini, aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Petrus ada di situ. Tapi perhatikan pengakuan Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 1. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai saya Simon Petrus, sahabat dan rasul. No. Dikatakan saya bond servant, hamba dan rasul. Dia mengakui dirinya sebagai hamba meskipun Yesus sudah mengangkat derajat dia sebagai sahabat. Mungkin kalau saya ada di sebelahnya Petrus, Petrus bukannya kamu udah dibilang sahabat. Ya, itu memang pengakuan dari Tuhan. Tapi saya memposisikan diri saya sebagai seorang hamba. Maka itu saudara, pentingnya kita mempunyai kerendahan hati ketika kita sudah berpartner dengan Tuhan. Dan saya mau mengambil cerita dari Naomi dan Ruth, saudara. Ya, dari Naomi dan Ruth. Kita baca ayatnya sama-sama. Ruth 1 ayat 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ada sesuatu yang aneh nggak dari ayat ini, saudara? Di sini dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Kok bisa? Bukankah ini tanah perjanjian? Yang katanya apa? Terkenal berlimpah-limpah susu dan madu. And yet di sini dikatakan terjadi kelaparan di tanah Israel. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Bahwa di tanah perjanjian pun kita tidak luput dari krisis. Saudara bisa ada di Batam. Saudara merasa Batam bila Anda tiba, Anda mengaya, memperkaya. Tapi ada saatnya Batam bila Anda tiba, Anda menangis. Katanya tanah perjanjian loh. Berlimpah-limpah susu dan madu. Kok bisa ada kelaparan? Bisa, saudara. Saudara yang mungkin pernah mendapatkan dream job, saudara tahu, berdoa, Tuhan aku ingin dapat jabatan ini, aku ingin dapat posisi ini, dikasih sama Tuhan setelah bertahun-tahun. Wah, kita senangnya dapat posisi, ini yang saya doa-doakan, ini my dream job, dari direktur, manajer atau apapun. Tiba-tiba saudara ngalamin masalah. Loh, katanya ini dari Tuhan. Tuhan kasih suatu bisnis, saudara berdoa untuk suatu bisnis, Tuhan kasih saudara bisnis, saudara kasih saudara usaha, saudara membuka, wah sukses berhasil, tiba-tiba boom saudara bangkrut. Boom saudara mengalami krisis keuangan, boom saudara mengalami masalah. Kok bisa? Bukankah ini dari Tuhan? Bukankah Batam ini Tuhan suruh kita untuk tinggal di Batam, ada suatu rencana Tuhan. Kok ngalamin krisis keuangan, kok ngalamin kesulitan? Katanya tanah perjanjian, Batam tanah perjanjian, kok bisa? Bisa, saudara. Karena saya percaya, kalau itu saudara alami, Tuhan sedang ingin saudara melewati sesuatu proses. Dan prosesnya kita akan alami di sini. Ya. Nah, jadi ada kelaparan di tanah perjanjian. Nah, saudara, Naomi memiliki dua anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Saya rekomendasi saudara nanti kalau punya anak jangan kasih nama anak ini ya. Marlon boleh Marlon. Tapi Mahlon saudara tahu artinya apa? Sakit. Mahlon itu artinya sakit. Kalau Kilion lebih ngeri lagi. Namanya mentally and physically declining. Artinya sekarat, dying. Ya. Saudara bisa bayangin saudara punya dua anak ini saudara waktu absensi di sekolah. Anak sakit, ada anak sakit. Anak sekarat ada. Ke dokter saudara daftar di rumah sakit waktu susternya panggil. Ya anak sakit, ya semua sakit lah kalau enggak di rumah sakit.
Dan sesuai dengan namanya saudara, apa yang terjadi? Akhirnya kedua anak ini meninggal. Tapi sebelum meninggal mereka menikah. Yang satu malu menikah dengan Orpa dan yang satu menikah dengan Ruth. Dan suaminya Elimelek meninggal. Elimelek meninggal, suaminya meninggal. Dua anaknya meninggal, tinggal dia sendiri dan dua menantunya. Kemudian tiba-tiba dia dengar berita. Oh, Tuhan memberkati tanah perjanjian. Kalau tahu nggak usah pergi. Oh, Tuhan memberkati tanah perjanjian Israel. Kalau tahu nggak pergi. Berapa banyak daripada saudara di sini yang di Batam sempat keinginan ingin pulang kampung karena merasa gagal. Dan ini yang terjadi dengan Naomi. Akhirnya dia pulang dan dia bilang sama kedua menantunya, menantu, aku gak punya anak lagi ya untuk kamu kawinin. Sekalipun nanti kalau aku punya anak, nunggunya lama kamu. Sampai anakku nanti umur 30, kamu udah nenek-nenek. Lebih baik gak usah. Akhirnya Orpa pergi. Tapi Naomi tidak. Dan kita tahu ayat berikutnya ini adalah ayat populer yang sering kita dengar. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah tahu ceritanya. Mereka dia kembali, Orpa pergi, Rut tetap nempel. Nah, kita baca ayat ini saudara. 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara, ayat ini menjelaskan benar siapa Naomi. Dia bukan orang sembarangan loh saudara. Kenapa? Karena di sini dikatakan gemparlah setengah, sebagian, sedikit, apa seluruh. Seluruh kota gempar. Naomi pulang. Wow. She's not a nobody, she's somebody loh. Dia mungkin tokoh orang kaya, sukses, terkenal. Karena waktu saya selidiki saudara, penduduk di sana sekitar 2000-an. Jadi 2000 orang itu kenal Naomi. Karena sampai disebutkan, Naomi kah itu gempar satu kota saudara. Ini berarti orang yang betul-betul terkenal atau kaya atau sukses saudara. Sampai dia pulang aja orang pada wah Naomi kah itu? Naomi. Saya aja pulang dari Singapura atau dari Bang Nadim nggak ada itu. Andre pulang, Andre nggak ada. Nggak gempar Batam, saya datang kok nggak ada yang nyamperin malah taksi pak. Ya kan, taksi pak. Nggak ada segempar ini saudara. Berarti dia bukan seseorang yang sembarangan. Dia seseorang yang sangat diberkati. Dan kita tahu bagaimana diberkatinya di sini sudah dikatakan. 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Saudara bisa bayangkan, semua kota excited bahwa ada orang kaya raya ini pulang kampung. Mereka mengharapkan, bawa apa ini? Atau apa ini? Ternyata boro-boro bawa apa? Suaminya aja mati, kedua anaknya mati. Dan tidak ada apa. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan di sini lanjut lagi. Kita baca sama-sama 2, 3. Dengan tangan penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Maka apakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka. Seseorang yang luar biasa kaya, sukses. Tiba-tiba boom. Nothing. Dengan tangan banyak aku pergi. Dengan tangan kosong aku pulang. Saudara coba taruh posisi saudara seperti Naomi. Saudara merantau ke Batam. Dengan suatu harapan.
Waktu ke bandara saudara dipawai, oh, ke Batam sukses ya anakku, pulang bawa inilah bawa ini, wah. Tapi saudara pulang tidak membawa apa-apa. Nol. Malunya tuh di mana saudara? Maluku bukan di Ambon lagi, di mana-mana. Tapi ini yang sedang terjadi. Is it the end of Naomi? Apakah ini akhir daripada kehidupan Naomi? Di mana dari sukses turun dan tidak memiliki apa-apa. Ini saudara. Siapa yang pernah mungkin saudara pulang kampung, saudara pasti minimum bawa oleh-oleh lah ya. Saudara pasti menceritakan keberhasilan, kesuksesan sudah. Tapi saudara bisa bayangin kalau saudara seperti Naomi pulang boro-boro bawa oleh-oleh, yang ada bawa air mata, karena tidak ada apa-apa lagi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami proses Naomi dalam hidup kita. Ketika Tuhan ingin mengajari kita tentang kerendahan hati. Datang pergi dengan penuh, pulang dengan tangan hampa. Saudara pernah mengalami itu? Atau mungkin saudara sedang mengalami itu saat ini. Jangan putus asa. Kita akan belajar dari Naomi, saudara. Lihat di sini. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia bukan bekerja loh. Perhatikan, ini bukan bekerja loh. Ngapain saudara? Memulung. Memulung. Jelas dia memungut bulir-bulir di belakang. Bukan di samping, bukan bersama-sama di belakang. Orang yang murah hati. Kalau yang gak murah hati diusir. Ngapain kamu di sini? Pergi lagi. Ngapain kamu di sini? Yang tadinya orang kaya sudah. Harus jadi pemulung. Tapi kalau kita melihat pesan ini, cerita ini. Tuhan sedang mengajarkan kita tentang kerendahan hati, saudara. Kalau saudara saat ini sedang mengalami seperti Rut menjadi pemulung, apa yang lebih rendah lagi dari pemulung, saudara? Tapi kalau kita belajar Tuhan, aku tahu Engkau sedang mengajari aku kerendahan hati. Aku mau. Dan saudara, dari sini kita akan lihat, saya akan mengutip perkataan. Di sini dikatakan, tetapi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Dia pergi ke suatu ladang yang namanya Boas. Bukan Buas ya, Boas. Boas saudara. Dan waktu pemilik lahan Boas ini pulang, dia lihat siapa wanita itu. Karyawannya bilang, ini sudah memungut dari pagi. Terus sampai sekarang gak berhenti. Gak break saudara, gak makan siang, gak istirahat. Terus. Boas melihat, wow rajin. Maka itu dia terkumpul 1 eva hari itu saudara. Itu kalau dikiloin 18,6 kilo. Ya, 1 galon tuh berapa liter saudara? Sekitar 14 liter kali ya, 14-15. Jadi sekitar lebih berat lah daripada galon saudara. Dia bawa itu pulang untuk persediaan makanan mereka beberapa minggu ke depan. Dari hasil menjadi pemulung. Tetapi yang mereka tidak tahu, Tuhan sedang melihat dan mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang luar biasa. Tapi dimulai dari nol. Dimulai dari proses kerendahan hati. Saya mengutip perkataan almarhum Bu Gembala, dikatakan kehilangan itu menyakitkan. Tetapi yang tertinggal itu adalah kekuatan. Naomi kehilangan suami, kehilangan 2 anak.
Salah satu menantunya udah hilang. Kehilangan banyak hal. Dan itu menyakitkan bagi dia. Yang tersisanya satu, Ruth. Tapi ternyata Ruth itu menjadi kekuatan dia. Bekerja nonstop dari pagi, siang, sampai sore. Sampai terkumpul 18 kilo jerami. Itulah kekuatan Naomi. Nah ternyata saudara, ketika mereka selidiki, ternyata Naomi itu tidak habis total hartanya. Dia masih punya lahan. Nah karena dia ini adalah sudah tanda kutip janda, sudah tidak punya. Jadi dia perlu ditebus menurut undang-undang Yahudi. Ya. Nah di sini Boas berkata kepada Ruth, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Maksudnya apa? Untuk menebus. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik. Ruth di dalam keadaannya sebagai pemulung yang miskin, yang susah. Dia tetap menjaga sikap hati perempuan yang baik. Kalau tidak nggak mungkin Boas sampai ngomong ini. Dia memperhatikan Ruth. Selain dia rajin, dia juga mungkin sopan, hormat. Maka ada segala macam. Karyawannya bilang, wah Ruth ini bagus dan segala macam. Dapat berita bagus, kamu perempuan yang baik-baik. Tapi kita lihat di sini ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sekarang memang aku seorang kamu yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Jadi ketika mereka punya lahan, keluarganya yang dari pihak Naomi harus menebus. Nah akhirnya Boas ingin menebus karena dia ingin memiliki Ruth. Karena dilihat Ruth ini spesial. Yang tertinggal ini spesial. Dan kita lihat di sini saudara, dia nego sama saudara yang wajib menebus lahannya. Naomi ini dikatakan begini, lalu berkatalah ia kepada penebus itu yang harusnya menebus, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang ke daerah Moab. Kamu harus tebus karena kamu saudaranya. Cuman uniknya apa di sini saudara? Kalau kamu tebus lahan ini, kamu wajib ambil Ruth. Istilahnya apa artinya? Beli lahan dapat istri. Siapa yang mau? Pernah lihat iklannya saudara? Saya pernah lihat iklannya. Beli rumah gratis istri. Ada nggak saudara pernah lihat itu iklannya? Saya nggak tahu itu bercanda apalagi ribut suami istri gitu saudara. Paketnya paket bagus juga gitu ya. Beli rumah dapat istri gitu kan. Beli rumah dapat istri langsung jadi suami istri. Tapi ini saudara. Dia bilang aku mau beli lahan tapi aku nggak mau Ruth-nya. Oh ya sudah kalau gitu aku yang tebus. Karena aku dapat Ruth. Dan saudara tahu akhirnya Boas menebus lahan itu. Dan Ruth menjadi istrinya. Yang tadinya pemulung, dia diberkati Tuhan. Diangkat menjadi seorang istri dari seorang pengusaha yang kaya raya. Otomatis Naomi pun ikut. Diberkati. Dan saudara tahu yang kerennya ada apa? Keturunan daripada Ruth adalah Jesse yang adalah bapaknya Daud. Dari seorang pemulung janda yang gak punya apa-apa. Tuhan angkat menjadi kakek daripada Daud bahkan sampai Yesus dari silsilah keturunan dia. Tapi dimulai dengan apa saudara? Dimulai dengan nol. Kadang-kadang untuk kita menjadi orang yang rendah hati, kita harus rela memulai dari nol. Kita harus rela untuk pergi ke pom bensin. Sehingga waktu diisi, Pak mulai dari nol ya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita mulai sombong. Saya sedikit kesaksian tentang hidup saya.
Puji Tuhan, sejak saya berjemaat di tempat ini Tuhan memberkati saya baik secara kerohanian, baik juga secara ekonomi. Dan saya rasakan perkenanan Tuhan luar biasa. Sampai 2 tahun terakhir ini saya mengalami suatu akselerasi perkenanan Tuhan yang luar biasa. Saya diangkat sama Bapak rohani saya sebagai ketua yayasan sekolah. Wah, semakin lagi orang-orang hormat sama saya. By the way, saya mau ngomong, saya ini orang yang rendah hati. Kalau orang ngomong saya orang rendah hati, saudara percaya itu gak rendah hati dah. Ya orang rendah hati gak akan mamer, dia rendah hati saudara. Jadi sekali lagi, saya orang yang rendah hati saudara. Dan Tuhan melihat sesuatu dalam diri saya yang dia tidak suka. Jadi suatu saat saudara, saya dipermalukan. Saya ditegur, dipermalukan di hadapan orang-orang yang saya hormati. Di hadapan Pastor Hani, di depan banyak orang. Saya dipermalukan saudara. Dan sakitnya tuh bukan di sini, di mana-mana saudara. Saya nggak terima, saya bilang, nggak usah ngajarin saya ya. Kamu tahu nggak saya siapa? Siapa? Nggak tahu juga. Saya nggak terima saudara. Saya marah. Kok enak sekali saya dipermalukan ini. Dia tahu nggak saya siapa Tuhan. Begini saya nggak terima. Saya pulang saudara dan biasanya kalau malam-malam saya selalu keliling kompleks sambil berdoa. Saya cuma dapat satu lagu. Ku mau selalu bersyukur gitu. Selalu bersyukur. Tapi hati gak terima Tuhan, kurang ajar Tuhan, aku gak terima. Selalu bersyukur. Hati sama mulut kayak sampai suatu saat bilang, saya tanya Tuhan kenapa? Saya gak terima lo diginikan, diperlakukan seperti itu. Nah Tuhan bilang, karena Andre, kamu sudah menuju ke sana. Kemana Tuhan? Ke Nongsa. Menuju ke kesombongan. Aku lihat kamu mulai sombong. Tuhan melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi maka itu saudara tahu kan kalau yang namanya truk itu saudara, truk atau bis besar, itu ada tulisan di belakang blind spot. Jangan ada di belakang yang bagian blind spot, kenapa? Karena supir gak bisa lihat. Tiba-tiba serempet saudara kena. Sama di dalam kerohanian kita, kadang-kadang kita tidak tahu kita tuh sombong. Karena kita tidak bisa melihat kesombongan diri kita. Orang lain mungkin bisa, kita gak bisa. Tahu gak kamu, aku ini siapa? Siapa? Gak tahu. Dari situ saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih aku diizinkan, tidak separah seperti Naomi. Tapi aku diizinkan untuk mengetahui proses yang namanya kerendahan hati ini. Nah saya mau ajak saudara mempertahankan kemitraan dengan Tuhan. Partnership with God. Kita harus rendah hati saudara. Amin. Jadi jangan ngomong saya orang yang rendah hati. Nah rendah hati itu seperti apa? Di sini dikatakan kerendahan hati bukanlah sekedar mengakui kekurangan diri kita. Tetapi juga mengakui kelebihan kita sebagai hasil pemberian Tuhan. Jadi kerendahan itu bukan berarti saya kecil, saya cacing, saya ulat, saya laler, ya kan segala jadi serangga disebutin semua gitu kan. Enggak saudara, yang dimaksud adalah kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, tapi kita juga memiliki kelebihan yang Tuhan kasih, betul? Kita akui itu saudara. Itu rendah hati. Bukan kayak suaramu bagus sekali seperti malaikat. Enggak. Padahal dalam hati iya. Seperti itu saudara. Ya, ini saya contoh dari Daud saudara. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel ya kau tantang itu. Kepercayaan dia saudara lihat. Dia pede banget, lu Goliat, lu badan besar. Gua gak takut. Lu datangin dengan lembing lembang apa segala macam. Aku mendatangi Tuhan. Dengan nama Tuhan. Dia yakin kepercayaan diri. Dia mengakui sesuatu yang lebih dari diri dia yang tidak dimiliki oleh Goliat. Tapi ketika dia disuruh bangun bait Allah. Oh, siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia?
Sedangkan langit, bahkan langit di atas segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku ingin hendak mendirikan suatu rumah bagi dia. Kecuali untuk tempat membakar korban di hadapan. Dia mengakui kelebihan dia. Dia mengakui kelemahan dia. Bahwa dia seorang prajurit, tangannya penuh darah. Tidak boleh membangun bait Allah. Akui kelemahan saudara. Tapi akui juga kelebihan saudara. Karena itu pemberian Tuhan. Amin. Nah sekarang kita masuk, saudara, ke poin yang kedua. Poin yang terakhir. Cepet kan, cuma 2 poin aja. Tapi 2 poinnya ada sub 5 biji. 1 poin nanti 1 jam. Oke, yang poin kedua adalah menghormati partnermu. Katakan menghormati partnermu. Saudara tahu bahwa love is respect. Bahwa ketika kita menghormati seseorang, karena kita mengasihi orang itu. Saudara menghormati suami saudara, istri-istri. Bukan karena iya aku harus tunduk. No, karena saudara mengasihi suami saudara. Demikian juga dengan suami-suami. Saudara mengasihi istri saudara. Saudara menghormati dia. Karena saudara mengasihi dia. Karena hormat itu lahir dari kasih. Bukan karena terpaksa. Benar gak? Aku saudara bilang, mama aku mengasihi kamu karena firman Tuhan bilang pada aku sebentar. Gak rela, betul. Aku hormatin kamu ya, ini karena firman. Pada aku sih udah males. Out of love. Kita menghormati Tuhan karena dari kasih. Nah saudara, kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib. Dekat dengan orang yang takut. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi. The secret of the Lord. Rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan dia. Saudara mau tahu rahasia Tuhan? Yang mungkin orang kanan kiri saudara gak tahu. Tetangga saudara gak tahu. Teman saudara gak tahu. Milikilah takut akan Tuhan. Tidak ada satupun orang di bumi yang tahu Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Abraham. Tidak ada satupun orang di bumi yang tahu bahwa manusia akan ditenggelamkan selain daripada Nabi Nuh. Dia bangun bahtera 120 tahun di kaki bukit saudara. Di tempat tinggi orang pada ngetawain, udah gila lu ya, gangguan ya. Bangun 120 tahun saudara. Tapi dia tahu ada rahasia Tuhan di mana bumi akan ditenggelamkan. Kita perlu menghargai partner kita, Tuhan kita, saudara. Karena rahasianya ada kepada orang-orang yang takut akan dia. Saudara mau tahu masa depan saudara? Saudara mau tahu rahasia pasangan hidup saudara? Calon suami saudara? Anak, rumah tangga, mobil, karir. Rahasia itu Tuhan belum singkapkan. Ketika kita takut akan Tuhan akan singkapkan rahasia itu saudara. Untuk hidupmu, masa depanmu, calon pasangan hidupmu, anakmu, keluargamu, karirmu, kota Batam. Rahasia kota Batam, rahasia Indonesia ada atas Tuhan dan diberikan kepada orang-orang yang takut akan dia. Dan untuk takut akan Tuhan ini saudara, menghormati Tuhan ini ada 3 hal. Honoring things that matter to him. Menghormati Tuhan juga maksudnya menghormati hal-hal yang bagi Tuhan itu penting. Nggak mungkin saudara kita bilang kita menghormati orang tua kita misalnya. Terus dia punya gitar kesayangan yang dia hormati, dia elap-elap setiap kali pakai minyak zaitun lah, minyak goreng lah, minyak apa semua. Terus saudara datang bilang, oh ini kesayangan papa. Nggak mungkin kan saudara. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menghormati, honoring, menghargai Tuhan. Kita juga harus menghargai hal-hal yang bagi dia penting. Dan dari sini catat ada 3 di sini saudara karena waktu. Yang pertama adalah hadiratnya. Yang kedua adalah rumahnya. Yang ketiga adalah kekerasannya.
Kita baca saudara hadiratnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan merindukan kita beribadah dengan suatu sikap hormat dan takut. Takut tuh bukan ketakutan ya. Saudara bukan takut tuh masuk ke gereja, shalom iya Pak, duh kursinya di mana? Aduh angkat tangan berani gak ya? Jangan tinggi-tinggi. No. Dengan godly fear. Reverence and godly fear. Penghormatan dan suatu takut ilahi. Takut ilahi. Saudara, kalau saudara berada di tempat yang tinggi, di Monas kayak atau di Menara Kembar atau di mana tempat-tempat tinggi, saudara melihat kemegahan. Atau saudara di bukit yang tinggi, saudara melihat gunung-gunung, wah megah saudara, wah keren. Tapi saudara tahu, selangkah saudara kepleset, saudara mati saudara. Kita mengagumi, menghormati Tuhan. Tapi kita juga harus hargai ibadah. Kita baca sama-sama 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita berbicara, buat apa sih ke gereja? Ternyata kita bicara kurang ajar saudara. Tentang Tuhan. Padahal cuma bilang ibadah loh. Ngapain sih ibadah hari Minggu? Kan bisa nonton di Zoom di rumah. Bisa nonton YouTube di rumah. Ngapain sih ke gereja? Ya kan? Ngapain sih ibadah? Itu ternyata kita sedang bicara kurang ajar. Kecuali saudara sakit, saudara nggak bisa, saudara di luar kota, saudara mungkin lagi nggak bisa hadir ke gereja, oke, fine. Tapi saudara yang bisa, jangan sampai saudara tidak datang ke gereja atau hadirin. Karena apa saudara? Kita baca sama-sama 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayangan sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang mengasihani anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara tahu Tuhan akan membuat perbedaan antara kita yang ibadah, yang melayani Tuhan, serve God, dengan orang-orang yang di luar sana. Firman Tuhan yang ngomong bukan saya sudah. Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Karena kita menghargai rumahnya. Maka itu saudara, sikap saudara datang ke rumah Tuhan, itu juga menentukan. Saya nggak bilang saudara nggak boleh pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos kutang. Silakan saudara, itu kehendak bebas kok. Saya tidak akan melarang saudara. Tapi kalau saudara ke rumah teman, ke mall, pakaian saudara lebih bagus ke mall, ke rumah teman daripada ke gereja. Saya jadi tahu prioritas saudara yang mana. Itu aja. Saya nggak bilang saudara harus kesanggul ke salon 2 jam, 3 jam. Pakai baju yang dress ke belakang sana sampai dipegangin kayak orang kawin gitu. Enggak saudara. But hormati rumah Tuhan. Meskipun kita di luar sana direktur, manajer, posisi tinggi. Ketika kita berada di rumah Tuhan. He is the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kita fokus kepada menyenangkan raja-raja di bumi. Menyenangkan atasan kita, bos kita, orang-orang yang tanda kutip raja-raja di bumi. Padahal kita lupa, kita memiliki raja di atas segala raja.
Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal, dikatakan bahwa hati raja itu seperti sungai di tangan Tuhan. Kemana dia menyerahkannya. Ketika kita bisa mengambil hati Tuhan, dia yang namanya raja di atas segala raja. Kita bisa mengambil hatinya Tuhan, raja di atas segala raja. Dia akan menggerakkan raja-raja di bumi. Atasan saudara, bos saudara berkata, "Hei raja, anakku butuh pekerjaan. Hei raja, anakku butuh promosi. Hei raja, anakku butuh rumah. Hei raja, anakku butuh sesuatu yang lebih." Karena kita menyembah raja di atas segala raja. Amin saudara. Kebanyakan kita fokus kepada raja di bumi, lupa kepada raja di atas segala raja. Satu hal lagi nih saudara, ini sangat personal buat saya. Kita baca sama-sama 2-3. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ. Kapan? Kapan? Sepanjang masa. Dikatakan my eyes and my heart will always be there. Bukan sepanjang perjanjian lama. Bukan sepanjang perjanjian baru. Selama-lamanya. Berarti mata Tuhan, hati Tuhan ada di tempat ini. Memperhatikan saudara. Kalau saudara merenungkan ayat ini, saudara yang lagi lihat status WhatsApp langsung taruh handphone. Tuhan, aku dilihatin sama Tuhan. Lagi ngapain kamu? Saudara, saya ngomong gini bukan saya tidak terlepas dari dosa itu. Saya ingat berapa bulan yang lalu, malumlah saudara, saya orang yang rendah hati. Saya ini kan dosen khotbah saudara. Jadi kadang-kadang sifat jelek saya itu ketika saya mendengar khotbah, kalau saya lihat tidak seperti yang saya harapkan, saya mulai agak jenuh dan mulai melihat handphone saya untuk hal-hal yang lain. Sampai saya ingat saya duduk di belakang sana, hari ini jam 10, duduk di belakang sana. Saya bilang, sudahlah saya lain. Nggak sengaja keluar suara saudara. Dan saya malunya dan Tuhan di situ bilang, kamu, this is how you respect my house. Ini cara kamu menghormati rumahku. Saya terdiam, saya malu saudara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau melakukan ini lagi. Saudara, mata Tuhan dan hati Tuhan ada di tempat ini. Sekarang, minggu depan, setiap minggu. Ngapain saudara? Memperhatikan umatnya. Tapi sekarang sedihnya kita yang melakukan hal ini ke gereja, mata kita yang menjelajah. Siapa ini yang datang? Siapa? Siapa yang beli tas baru? Siapa? Siapa WL-nya? Siapa yang khotbah? So we wanna go back, pulang ke rumah dari gereja feeling good. Feel good. Pulang keluar dari gereja, want to feel good church. Jadi gereja ini, tadi bagus ya khotbahnya, pendetanya ganteng gitu kan. Nggak ada yang ketawa, nggak apa-apa. Berarti benar ya. Pendetanya lucu, WL-nya tadi bagus main musik. We're not here to entertain you. Kita di sini bukan untuk menghibur saudara. Camkan itu. Menurut saudara ketika saudara passion worship-nya nggak ngangkat, khotbahnya nggak bagus. Menurut saudara kita peduli? Terlepas dari kehidupan pribadi masing-masing, kita di sini ingin memuliakan Dia. Raja di atas segala raja. Untuk itulah kita datang ke gereja, meninggikan Dia raja di atas segala raja. Bukan untuk menyenangkan saudara. Kenapa disebut worship leader, pemimpin pujian, bukan entertainer? Karena kita datang di sini untuk
menyembah raja di atas segala raja. Menyenangkan hati dia. Karena ketika kita menyenangkan hati dia, matanya, hatinya yang tertuju kepada saudara, dia akan menjamah saudara, dia akan memberkati saudara, akan menghidupi saudara, mengubah hidupmu. Sehingga saudara keluar dari gereja ini feeling good sebagai hasil daripada sikap saudara menghormati rumah Tuhan. Jadi bukan masalah siapa yang khotbah, siapa yang worship leader, pujiannya gak enak. No. Salah saudara. Kita di sini ingin ketemu Tuhan. Ketemu Raja di atas segala raja. Hormati rumahnya. Hormati hadiratnya. Kalau kita tidak bisa menghormati hadiratnya, menghormati rumahnya. Itu saudara mengharapkan Tuhan menghormati saudara. Secara manusia aja gak akan terjadi. Saudara gak menghormati saya, ya saya juga gak menghormati saudara. Simple. Apalagi Tuhan saudara. Sesuatu hal yang menegur hati saya. Awal tahun ini saudara. Berapa bulan terakhir ini. Dan poin yang ketiga, kekerasan. Kita baca ayatnya sama-sama 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun juga akan dipotong juga. Kebanyakan dari kita hanya memperhatikan kemurahannya aja. Kemurahannya. Kasih karunia. Dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Sahabat, best friend. Jesus, you my best friend. Ya Aba, ya Bapa. Tapi kita melupakan kekerasan, kekudusannya, kemuliaannya. Saudara, kalau Tuhan betul-betul memanifestasikan kemuliaannya di tempat ini, menurut saudara, saudara bisa duduk seperti ini. Menurut saudara, saya bisa berdiri seperti ini. Kita akan langsung tersungkur, saudara. Di surga 24 tua-tua itu apa yang terjadi? Mereka menyembah dan tersungkur saudara. Saya mau praktekin gak bisa karena faktor U dan faktor lemak. Kalau Tuhan betul-betul memanifestasikan, saya yakin kita semua gak bisa saudara. Tadi yang kita rasakan hanya sedikit. Dia mencicipi, kita mencicipi hadirat. Kalau kita menghormati terus rumah dia, menghormati hadirat dan menghormati kekerasannya. Niscaya kita akan menjadi orang-orang paling bahagia di dunia, saudara. Saudara tahu kata kemurahan di sini kan dalam bahasa Inggrisnya mercy kan, saudara. Mercy. Ya sedikit bercanda, saudara ya. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku kemurahan, give me mercy. Ya kan, kalau nggak dikasih mercy ya sudahlah, BMW pun boleh Tuhan. You know, at the end of the day, pada akhirnya nanti mitra kita, Tuhan itu akan meminta pertanggungjawaban sama kita. Kita baca ayatnya di dalam Pengkhotbah 2-3. Akhir dari segala didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Dia akan membawa semua perbuatan gitu. Maka dari itu seorang raja yang memiliki segala-galanya. Tapi tidak memiliki takut akan Tuhan. Maka itu dia menasihati kita atas kegagalannya. Milikilah takut akan Tuhan. Dari seseorang yang memiliki segala-galanya, istrinya bukan ratusan lagi, 1000. Dia mengatakan takutlah akan Tuhan. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan. Baik itu baik, entah itu jahat, kita akan berikan pertanggungjawaban. Dan di slide yang terakhir saudara, kita baca ayat ini kembali, 2-3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku.
Amin saudara. Ketika kita menjadi partner Tuhan, jaga kemitraan kita, jaga partnership kita dengan rendah hati dan menghormati dan menghargai. Saya menutup dengan kesaksian saudara. Mungkin sebagian saudara sudah banyak yang tahu kalau saya memiliki anak paling tua. Anak saya yang pertama itu David, dia adalah autistik saudara. Dia berumur 15 tahun. Dan pergumulan saya membesarkan dia luar biasa. Saudara tahulah anak kebutuhan khusus atau autistik saudara ya. Pergumulan yang luar biasa. Dan tidak sedikit saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, why? Kenapa dia Tuhan? Aku melayani-Mu. Aku berusaha hidup benar. Kenapa dia Tuhan? Kenapa aku? Untuk Tuhan gak bilang kenapa tidak Andre? Why not? Dengan istri kita bergumul. Sampai 2019 Tuhan menggerakkan hati saya untuk memulai istri saya menggerakkan suatu komunitas yang dinamakan anak-anak kebutuhan khusus untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak kebutuhan khusus. Luar biasa. Waktu pandemi tutup dan kemudian kita sekarang berada di pelayanan ini di bawah COB, Yayasan Cahaya Berberkat. Sejak di bawah Cahaya Berberkat, berkat Tuhan mengalir, perkenan Tuhan luar biasa. Cuman yang akhirnya saya merasa saya sudah dijawab. Saya bilang, oh ini loh Tuhan. Ternyata untuk alasan ini David seperti ini. Supaya menggerakkan istri hamba-Mu untuk memulai suatu komunitas pelayanan anak-anak kebutuhan khusus dan orang tua. Oh untuk ini, oke Tuhan. Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Kenapa David? Karena saudara tahu, waktu saya married dengan istri saya, sebelum istri saya hamil, Tuhan sudah bilang, anak pertamamu kasih nama Daud. Saya bilang, Tuhan, hamil aja belum? Terus kalau perempuan gimana? Masa nama perempuan David? Tambahin Dona lah ya, Davidona gitu. Jadi waktu hamil dicek cowok, lahirlah David. Wah, ini anak pasti spesial, pasti luar biasa. Tuhan terima kasih kau membuat anakku spesial. Ternyata special needs sudah. Kebutuhan khusus. Dikeluarin dari sekolah. Ditolak dari sekolah. Waktu saya bilang Tuhan, oke, I get it. Istri saya membuat pelayanan. Tapi kenapa David? Banyak kok nama di Alkitab yang keren-keren. Abraham, Joshua, keren lagi makanya Josh ya kan. Matthew, Andre, Paulus, Peter dan segala macam. Kenapa David? Sampai bulan Juni kemarin. Waktu itu istri saya mengundang seorang anak Tuhan yang memiliki sekolah anak-anak kebutuhan khusus. Dan waktu itu kita bikin FC gabungan. Saudara yang pergi FC gabungan di YZ. Dan di situ dia memperkenalkan pelayanannya dan sekolahnya. Tapi kemudian Pak Hani sebelum itu dia maju ke depan. Dia pegang mic dan dia menjelaskan. Waktu itu para volunteer dipanggil ke depan termasuk istri saya. Beserta dengan Ibu Christine yang punya sekolah Miracle. Kemudian Pak Hani menjelaskan tentang Daud. Dibilang Daud itu bergerak sesuai arahan Tuhan. Waktu dia ingin berperang kepada Filistin, dia bertanya, Tuhan serang gak? Maju gak? Maju. Tapi 2 ayat kemudian, bangsa yang sama Filistin di tempat yang sama, di lembah Refaim sama menyerang kembali. Daud bertanya, Tuhan maju gak? Tuhan bilang jangan, membuat lingkaran. Nanti tunggu sampai kamu mendengar bunyi pohon kertau. Itu tandanya Tuhan telah melangkah. Disitulah aku telah menyerahkan mereka kepadamu. Di situ kamu maju. Dan Daud taat. Bikin lingkaran nunggu. Begitu bunyi kertas, dia maju, dia kalahkan. Kemudian saudara, ketika Pak Hani maaf ya, bersenang. Dia balik melihat istri saya. Dia bilang, Linda adalah Daud
Saya menangis sudah. Saya menangis. Finally Tuhan menjawab. Karena kemudian Tuhan langsung ngomong sama saya. Sebagaimana dia membawa Daud dalam rahimnya. Dia juga membawa roh Daud di dalam kehidupannya. Saya menangis saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. 15 tahun saya menunggu jawaban Tuhan. Dan akhirnya saya seperti mendapat kehormatan disebut sebagai sahabat. Karena dia memberitahukan apa yang dia tahu tentang anak saya, tentang masa depan kita. Saya itu tidak akan pernah lupa. Makanya saya mau menguatkan saudara. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang belum dijawab. Nantikanlah itu. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan jawabannya. Dan Tuhan akan memuliakan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum and I stand in love. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Katakan ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh yes Lord, Engkau sungguh indah tiada mulia dan berkuasa. Mari kita hormati Dia. Ku kagum hormat akan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan kami kagum akan Engkau Tuhan. We honor you. We honor you. We honor you. Dan menghormati-Mu Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Katakan and I stand in awe. When we stand and we stand, I stand in awe. Yes Lord, and I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe. Katakan sekali lagi. Ku kagum akan Engkau. Oh, yes Lord. Oh yes Lord. Oh turun hadirat-Mu. Oh
Oh, manifestasikan kekudusan-Mu. Manifestasikan kemuliaan-Mu. Oh, rabasaka dadadada. Rabasaka dadadada. Rabasaka dadadada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau meresponi firman. Saudaraku, marilah kita belajar untuk rendah hati. Kita ingin mendapat kepercayaan Tuhan terus sebagai partnernya, mitranya. Ajari kita untuk rendah hati supaya kita memiliki total dependency on God, memiliki total kebergantungan sama Tuhan. Dan hormatilah Dia, rumahnya, hadiratnya, kekerasannya. Karena kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkat banyak hal. Salah satunya berkat sukacita yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sungguh sangat baik. Yalah hadirat-Mu tetap tinggal di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan doa hamba-Mu. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.